Nah Ibu, saya mau tanya nih, untuk misalkan anak-anak SMK keperawatan ini ya, itu apa aja sih Bu yang diajarkan? Oke. Basicnya? Iya. Ada kriteria nggak sih Bu? Kalau misalkan ada siswa nih masuk sini, udah gitu misalkan kalau di perawatan kan ada tuh tinggi berapa, ini berapa, ini kalau di perawatan ada nggak Bu kriteria seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ali Wirasmara di channel Cari Sekolah. Nah, kali ini saya lagi ada di SMK Bina Medika ya, di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Nah, saya sekarang udah bersama dengan Ibu Tini selaku kepala sekolah SMK Bina Medika. Nah, di sini kita akan tanya-tanya nih tentang SMK Bina Medika itu seperti apa. Jadi bagi Anda yang mau tahu tentang SMK Bina Medika, tonton video ini dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ya, dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Pilih yang semua itu gratis, nggak ada biaya sama sekali. Dan jangan lupa juga di follow Instagram saya di @ali_wiras. Oke, daripada penasaran langsung aja kita lihat ya SMK Bina Medika. Yuk berangkat. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya udah bersama dengan Ibu Tini, kepala sekolah SMK Bina Medika. Ini kita langsung aja tanyakan ya tentang SMK Bina Medika. Ibu, kalau boleh tahu untuk SMK Bina Medika ini itu jurusannya apa aja sih? Kebetulan kita memang dari awal membuka sekolah ini jurusannya adalah keahliannya keperawatan. Keperawatan ya? Oh, jadi di bidang kesehatan ya? Iya, bidang kesehatan, keahliannya keperawatan. Keperawatan. Nah, untuk keperawatan ini biasanya ada kriteria nggak sih Bu? Kalau misalkan ada siswa nih masuk sini, udah gitu misalkan kalau di perawatan kan ada tuh tinggi berapa, ini berapa, ini kalau di perawatan ada nggak Bu kriteria seperti itu? Ya. Jadi sebenarnya kalau memasuki SMK Bina Medika dalam hal ini bidang keperawatan, kita itu ada dilakukan tes awal dulu yaitu tes kesehatan. Oh gitu. Selain kita anak-anak dites tentang ilmu pengetahuannya, terutama dalam bidang IPA, pengetahuan umum ya. Tapi anak-anak juga dilakukan tes kesehatan. Tes kesehatan itu juga bukan berarti anak yang punya penyakit tertentu terus nggak bisa sekolah, tidak. Kita tetap memberikan peluang pada anak bangsa, di mana mereka bercita-cita dan ingin melanjutkan sekolah. Tentunya mereka juga akan punya cita-cita, jadi kita tidak terus anak ini tidak membatasi terlalu membatasi. Tapi yang paling penting adalah yang sangat tidak bisa untuk masuk di sekolah keperawatan itu adalah buta warna. Oh gitu, iya. Nggak boleh tuh. Iya. Oh gitu. Ya, masalahnya kalau buta warna nanti tidak bisa membedakan warna merah, warna hijau, obat, karena obat kan ada warna-warni. Betul. Oh gitu. Oh itulah ya yang nggak boleh adalah yang buta warna lah ya. Kemudian ketika belajar anatomi, anatomi nanti melihat pembuluh darah ada warna merah, ada biru, nggak bisa terlihat kan kasihan. Oh gitu. Untuk sejarahnya SMK ini udah berapa lama berdirinya? SMK Bina Medika ini saya mendirikannya di tahun 2008. 2008 ya. Ya, jadi awalnya itu prakarsanya adalah dulu saya jadi kepala sekolah di SMK Kesdam Jaya. Jadi ada sekolah SPK yang di Jakarta, zaman dulu SPK. Nah, itu SPK Kesdam Jaya itu di bawah Kodam Jaya, di bawah Kesdam Jaya, jadi punyanya angkatan. Oh gitu, angkatan darat ya? Iya. Kebetulan pada saat itu animo masyarakat sangat besar sekali. Banyak sekali yang mendaftar dan karena daya tampungnya juga terbatas, banyak sekali yang tidak terima. Artinya tidak diterima. Maka saya mempunyai inisiatif, saya buka deh, kasihan anak-anak masih banyak yang ingin melanjutkan sekolah di SMK Kesehatan Perawatan. Nah, berawal dari situ lah ya? Iya, berawal dari situ maka kita mendirikan. Nah, untuk program kompetensinya di sini hanya keperawatan aja. Keperawatan. Ada yang lain? Belum ada. Rencana sih ke depan insya Allah kalau sudah diizinkan oleh Dinas Pendidikan kita akan membuka jurusan baru. Tapi bukan di kesehatan, teknologi ya, di teknologi kimia analisis. Kimia analisis. Iya. Mudah-mudahan aja terwujud. Oh gitu. Kita doakan ya pemirsa ya supaya cepat terwujud. Oke Ibu, nah untuk SMK Bina Medika ini apa aja sih keunggulannya kalau misalkan masuk di SMK Bina Medika? Sebetulnya kalau dibilang unggul,
sekolah keperawatan atau SMK keperawatan sebenarnya sudah banyak juga saat ini. Hanya bedanya kalau kita itu memang berada di Jakarta. Di Jakarta itu saya juga nggak hafal ada beberapa sekolah, tapi yang pertama ada di Jakarta itu ya kita di tahun 2008 untuk yang Jakarta. Kemudian keunggulan kami ya sampai dengan saat ini alhamdulillah siswa kami walaupun SMK bisa, SMK langsung bekerja, tapi anak-anak kita banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi tapi juga sambil bekerja. Nah, jadi keunggulannya mereka bisa sambil bekerja, kalau orang tuanya tidak mampu untuk membiayai, tapi mereka bisa membiayai diri sendiri dengan bekerja sambil kuliah. Gitu. Dan alhamdulillah lagi sekolah kita ini sudah mendidik lebih kurang ada 800 siswa. 800 siswa? Ya, 800 siswa sampai dengan saat ini sudah 13 angkatan. Jadi sekarang ini adalah angkatan yang ke-13. Total alumni itu sudah ada sekitar 576 alumni. Dan sekarang pun sudah banyak yang sudah sukses bekerja ada yang ke luar negeri, kemudian ada yang bekerja di pemerintahan tapi dikirim ke luar negeri, ada juga seperti itu. Nah Ibu, kalau di sini ini fasilitasnya ada apa di sini? Oke, kalau untuk fasilitas kita mulai dari bawah, kita punya lapangan, ya lapangan kita ada 2, lapangannya di depan, 1 itu biasa digunakan untuk upacara, olahraga, kemudian kita juga punya lapangan di lantai 3. Nah, di dekat itu lapangan, anak-anak bisa menggunakan lapangan itu misalnya untuk olahraga ringan. Kemudian kita punya ruang lab keperawatan ini. Lab keperawatan ini kita punya 2. Ya, lab keperawatan ini tentunya juga dilengkapi dengan alat-alat instrumen. Kita punya ruangan instrumen tersendiri. Kalau ini memang di setting seperti sebuah rumah sakit ruang perawatan. Ya, kemudian kita punya ruang lab keperawatan ada 2. Kita juga ada nih sedia ruang klinik di sini. Jadi apabila ada anak-anak yang sakit, walaupun kita punya UKS juga tersendiri, tapi di sebelah ini ada dokter yang praktek di sini ya. Kebetulan untuk yayasan kita. Yayasan juga ada klinik. Kemudian kita punya ruang kelas di bawah ada 3 kelas, di mana ruang yang paling bawah itu juga bisa kita gunakan sebagai ruang aula. Ketika sedang akan kita gunakan maka kita buka pembatasnya. Kemudian kita punya ruang lab bahasa dan komputer. Kemudian kita punya ruang perpustakaan. Perpustakaan kita juga menggunakan AC, anak-anak bisa baca buku dengan nyaman. Kemudian kita punya toilet pria dan toilet wanita. Kemudian kita punya ruang lab, rencananya akan jadikan lab kimia fisika yang akan digunakan untuk analisis kimia analisis. Kemudian kita punya kantin kita tadinya di bawah, kita pindah ke atas dengan supaya udara bagus, anak-anak bisa dengan nyaman di dekat lapangan di atas. Ya. Terus kita punya musola, punya ruang lab, dan kita juga punya ini Mas, punya asrama di mana sekarang ini kita ada orang tua yang memang tempat tinggalnya domisilinya jauh. Jadi mereka ketika membutuhkan, hanya yang membutuhkan saja, kita menyiapkan ruang untuk asrama. Dan itu dari angkatan pertama sampai dengan angkatan terakhir ini sebenarnya asrama itu terisi. Hanya kemarin adalah karena pandemi, maka pandemi semuanya tidak ada di asrama, pulang. Karena kita semuanya PJJ. Jadi untuk yang mau rumahnya jauh atau di luar kota, karena kita juga ada menerima dari luar kota, kemudian kita juga dari provinsi lain, kabupaten yang sudah mendaftar, nah kita menyediakan asrama sehingga orang tuanya tidak khawatir. Untuk kapasitasnya berapa Bu? Kita sebenarnya tempat tidur jumlahnya ada Mas, hanya memang yang tinggal di asrama itu paling banyak itu hanya sekitar 12-an. 12-an. Iya. Lumayan banyak. Kalau misal ada yang nambah, kita tentunya akan menyiapkan kembali. Kalau asrama itu misalkan ada cowok cewek atau enggak? Hanya kebetulan perempuan. Kita khusus perempuan. Gitu. Karena jarang sih yang laki-laki itu ada yang di asrama. Iya. Jadi kebanyakan perempuan ya. Nah Ibu, saya mau tanya nih, untuk misalkan anak-anak SMK keperawatan ini ya, itu apa aja sih yang diajarkan? Basicnya? Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk SMK kita sudah mengikuti kurikulum sesuai dengan Dinas Pendidikan ya.
kita mengikuti ada pelajaran normatif, adaptif, dan produktif. Kalau normatif, adaptif itu hampir sama dengan semua sekolah. Yang membedakan adalah mungkin di sekolah yang lain tidak ada pelajaran biologi, IPA. Kita di sini jadi seperti SMA plus. SMA, ya betul ya, SMA plus. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pelajaran produktifnya tentunya kita berikan ilmu-ilmu dalam bidang kesehatan, ya, kemudian juga bidang-bidang keperawatan. Namun dalam hal ini kita juga tidak melangkahi kurikulum yang lebih, karena kan kalau untuk keperawatan kan ada S1 keperawatan, ada D3 keperawatan, ada SMK ya. Seperti kita ini nanti mereka akan menjadi asisten keperawatan. Nah, untuk kurikulum sendiri kita nggak mau melangkahi, jadi jangan sampai kita melangkahi seperti D3, itu tidak boleh. Kita juga punya kurikulum tersendiri di mana semua muatan-muatannya itu tentunya memang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan dari seorang SMK, seorang lulusan dari SMK asisten keperawatan. Nah Ibu, untuk biayanya ini berapa nih kalau masuk SMK perawatan ini? Ya. Untuk biaya masuk, sebenarnya kalau saya bilang ini sangat murah daripada tahun lalu. Kita memberikan kemudahan kepada putra-putri anak bangsa ini untuk sekolah di SMK Bina Medika, ya, dengan biaya hanya 3.650.000. Itu sudah mendapatkan seragam, sudah mendapatkan buku untuk pembelajaran, ya, sesuai dengan pembelajaran yang ada di sini. Ya, seperti itu. 3.600.000 aja gitu. Ini udah bisa masuk SMK Bina Medika. Nah, kalau untuk SPP-nya berapa betul itu? SPP-nya sekolah bagus hanya 400.000 saja per bulannya. 400.000? Iya. Terjangkau ya pemirsa. 400.000 saja. Padahal sekolah yang lain juga sudah di atas 400, tapi kami tetap bertahan untuk 400 demi anak-anak bangsa yang ingin sekolah di perawatan. Nah Ibu, bagi masyarakat yang berminat nih untuk bergabung di SMK Bina Medika ini alur pendaftarannya gimana nih? Baik, untuk alur pendaftaran kita sebenarnya ada dua. Bisa secara online maupun offline. Ya, jadi awal mulanya bisa dilihat melalui website kami. Ya. Nanti ketika membuka di website SMK Bina Medika itu nanti akan terlink dengan WhatsApp. WhatsApp dari panitia, nanti bisa mau konsultasi, mau bertanya-tanya dulu, silahkan bisa langsung ke WA tersebut. Ya. Nah, untuk websitenya nanti saya taruh di deskripsi ya, pemirsa. Jadi tinggal klik aja langsung, nanti akan langsung menuju ke website SMK Bina Medika ini. Kemudian sebutin aja smkbinamedika.sch.id. Ya, anak-anakku sekalian di seluruh Indonesia yang ingin melanjutkan sekolah ke SMK Bina Medika bidang keahlian keperawatan bisa membuka websitenya di sini ya. Untuk yang offline, ya offline boleh datang langsung. Nanti ketika datang langsung ke sini bisa langsung konsultasi, kemudian langsung mengisi formulir. Kita free, formulir tidak dipungut biaya. Siap. Formulirnya tuh free, tidak dipungut biaya. Nanti setelah ada sudah mendapatkan penjelasan, sudah ada persetujuan dari orang tua untuk pembiayaan, maka kita akan menerbitkan surat tanda bahwa siswa tersebut diterima di sekolah ini. Tentunya diawali dulu dengan membayar minimal 1 juta rupiah. Kemudian kita terbitkan surat bahwa siswa tersebut siap menjadi calon siswa SMK Bina Medika. Nah, pemirsa, jadi kalau misalkan mau datang langsung, ini bisa ke alamat sini ya. Alamatnya di mana Ibu? Ya, alamatnya di Jalan Asafia nomor 121 RT 4 RW 3 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur. Jadi pemirsa jangan ragu lagi ya, kalau misalkan memang berminat, langsung aja segera daftarkan diri Anda, karena memang di sini kuotanya terbatas ya Bu ya. Iya. Nah, jadi kalau seandainya kita membuka 3 kelas, andaikan sudah terpenuhi maka kita tutup. Tuh sayang banget, maka itu daftarkan segera secepatnya, karena memang yang tadi saya bilang kuotanya di sini terbatas, hanya 3 kelas. Nah Ibu, mungkin ya ini bagi siswa-siswa SMP ini masih ada yang bingung nih, mau nerusin kemana ya, ke SMK mana. Nah mungkin Ibu ada masukan buat
masyarakat yang masih bingung nih mau cari SMK mana gitu ya kan, sekolah di mana gitu. Silakan Ibu. Oke, Bapak Ibu yang memiliki putra putri atau saya sebutkan pada anak-anakku yang baru lulus dari SMP, ayo sekolah di SMK Bina Medika ya. SMK Bina Medika, SMK bisa, SMK Bina Medika pasti bisa. Langsung kerja pasti bisa. Lanjut kuliah apalagi pasti bisa. Bekerja sambil kuliah siapa takut ya. Mari sekolah di SMK Bina Medika bila ingin sukses. Terima kasih. Nah pemirsa, jadi bagi Anda yang berminat untuk gabung di SMK keperawatan ini, SMK Bina Medika ini, kalau misalkan Anda daftar ke SMK Bina Medika, itu silakan ya, Anda bisa offline atau bisa online. Dan di sini kalau misalkan Anda bilang dari channel Cari Sekolah, Anda akan mendapatkan cashback 20.000. Anda nanti tinggal pilih mau ditransfernya kemana, ke GoPay, OVO, Link Aja atau Dana. Jadi persyaratannya gampang banget, Anda tinggal bilang dari channel Cari Sekolah. Jadi kalau misalkan Anda datang lalu ditanya dari informasi SMK Bina Medika dari mana, Anda tinggal bilang dari channel Cari Sekolah. Anda bisa lihat langsung di deskripsinya. Oke pemirsa, itu aja ya review kita tentang SMK Bina Medika. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi sekali lagi silakan share video ini ke saudara, tetangga atau teman, bahkan di grup-grup WA ya, di grup Telegram. Siapa tahu ada temennya atau ada saudaranya yang berminat untuk gabung menjadi perawat ya. Ini bisa di SMK Bina Medika ini. Kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.